Kemudian di antara fitnah jabatan. Fitnah jabatan. Yang hari ini orang berlomba-lomba saling maki-memaki, saling jatuh menjatuhkan, saling fitnah memfitnah, saling rendah merendahkan, semuanya gara-gara jabatan yang itu merupakan tanggung jawab yang sangat besar akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, innakum satahrisuna alal imarah. Sungguhnya kalian akan semangat dalam mencari jabatan. Wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Dan sungguhnya jabatan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Seorang kalau menjadi pejabat, kemudian dia bisa menunaikan kewajibannya sebagai pejabat, kemudian dia membantu rakyatnya, menyenangkan rakyatnya, berhukum dengan hukum yang adil, maka dia adalah pahlawan umat ini. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menyebutkan tentang hakim yang adil, maka beliau mengatakan afdhalul mujahidina fi zamanihi. Hakim yang adil itu mujahid terbaik di zamannya. Kenapa? Kalau dia baik, dia adil, maka yang mengambil manfaat sangat banyak. Bisa ratusan ribu, bisa jutaan manusia. Dan Rasulullah SAW punya kaidah khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Bayangkan kalau ada bupati yang adil, ada gubernur yang adil, ada menteri yang adil, ada presiden yang adil. Luar biasa bersungguh-sungguh untuk membuat peraturan-peraturan untuk kemaslahatan rakyat, maka betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Tapi kalau sebaliknya, jadi pejabat, tidak menunaikan tugasnya, melakukan atharah, yang penting dia senang-senang dengan keluarganya, uang untuk rakyat dia ambil untuk pribadi, dia korupsi, bikin proyek-proyek fiktif, proyek yang tidak benar dia menangkan karena ada untung di balik itu, waliyadzubillah. Maka ini jalan menuju neraka jahanam. Kenapa? Karena orang yang paling buruk adalah yang memberikan mudarat kepada banyak orang. Kalau si A mencuri si B, urusannya ringan, dia hanya berhadapan dengan Allah dengan si B pada hari kiamat kelak. Tapi jika orang pejabat ngambil harta rakyat, dia akan berhadapan dengan rakyat pada hari kiamat kelak. Dia akan berhadapan dengan rakyat yang banyak pada hari kiamat kelak. Kezalimannya menimpa banyak orang. Jadi saya katakan kepada rekan-rekan yang qadarullah jadi pejabat, bertakwa kepada Allah. Ketahuilah jabatan adalah amanah, ujian yang berat. Rasulullah mengatakan, satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Dalam riwayat khizyun wa nadamah, akan menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat kelak. Maka jadikan ujian tersebut kesempatan untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Menjadi mujahid terbaik di zaman ini. Rakyat membutuhkan pejabat yang berjuang untuk rakyat. Timbulkan nasionalis, cinta kepada bangsa. Kita ingin bangsa ini maju. Jadilah pejabat yang jujur dan amanah. Jangan pedulikan perkataan orang. Jangan takut laumata laim. Jangan takut dengan cercaan orang. Jadi pejabat yang jujur. Anda akan diangkat derajatnya sangat tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berjuang. Tapi kalau sebaliknya jadi pejabat memble, korupsi sana korupsi sini, neraka paling dalam ya. Hati-hati. Hati-hati. Hanyalah menjadi khizyun wa nadamah, kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Anda akan disidang berhadapan dengan banyak orang. Mungkin jutaan manusia nuntut Anda. Satu saja tidak bisa Anda menang, apalagi jutaan manusia. Celaka jika Anda ternyata mengambil harta rakyat. Kata Rasulullah SAW, inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haq falahumun naru yaumal qiyamah. Sebagian orang mengolah harta negara tanpa hak untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarganya. Falahumun naru yaumal qiyamah, maka mereka akan mendapatkan neraka pada hari kiamat kelak. Selama ini mereka merebut kebahagiaan rakyat untuk kebahagiaan keluarganya, kebahagiaan dirinya pribadinya. Maka pada hari kiamat pantas kebahagiaan mereka diambil oleh Allah, dilemparkan dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Maka fitnah yang berbahaya, fitnah jabatan. Fitnah jabatan. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau qadarullah dia jadi pejabat, jadilah pahlawan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tentunya untuk Islam. Tapi kita mikir bagaimana bangsa kita bisa maju ya. Hidupkan ya nilai-nilai kebangsaan, cinta sama negeri. Kita tidak ingin negeri ini semakin terpuruk. Taib. Di antara fitnah yang tersebar
yang juga diingatkan oleh Nabi SAW adalah fitnah popularitas. Ini juga ramai di zaman ini. Fitnah popularitas. Kata Rasulullah SAW, "Ma dhi'bani ja'ian ursila fi ghanamin." Tidaklah dua serigala yang kelaparan dilepaskan pada sekumpulan kambing, ya, bi afsada, lebih merusak daripada tentang agama seorang, daripada semangatnya untuk mendapat harta, wasyaraf lidinihi. Ya. Jadi Nabi menggambarkan ada serigala 2 ekor, enggak usah 2 ekor, 1 ekor aja kalau dilepaskan, ada kambing 1 ekor dilepas, serigalanya tidak lapar saja bikin rusak, karena dia hobi makan kambing. Bagaimana kalau serigalanya lapar? Bagaimana kalau serigalanya 2 ekor masuk di kandang kambing, pasti rusak. Rasulullah gambarkan tentang kerusakan pasti menimpa kambing tersebut jika dikirim 2 serigala. Kerusakan yang ditimbulkan 2 serigala terhadap kambing tersebut tidak lebih parah daripada semangat seorang untuk mendapatkan harta dan ketenaran, syaraf, kemuliaan, pingin disanjung-sanjung dalam merusak agamanya. Dalam merusak apa? Agamanya. Oleh karenanya hati-hati, karena seorang ingin terkenal, ingin diakui, ingin disanjung-sanjung, ini bisa merusak agamanya. Sekarang kita hidup di zaman orang suka viral, ingin menjadi buah bibir, ingin menjadi pusat perhatian. Dan itu niatnya, sehingga bikin viral sana, bikin viral sini. Ini fitnah, ya. Orang kalau semakin viral, semakin pingin dikenal, maka dia akan sibuk mencari perhatian manusia. Maka dia terpalingkan dari keikhlasan. Yang dia cari, yang dia perhatikan bagaimana komentar netizen. Kebahagiaannya berada di tangan netizen. Kalau netizen kasih jempol tangan, dia bahagia. Kalau dikasih jempol kaki, dia sengsara. Itu yang dia cari. Hidupnya penuh dengan pencitraan. Ini merusak agamanya. Sehingga dia jauh dari keikhlasan. Rasulullah SAW pernah bersabda, di antara jalan terhindar dari fitnah adalah jangan suka terkenal. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, dia berkata, "Inna Allaha yuhibbul abdal ghaniyal taqiyal khafi." Sungguhnya Allah cinta kepada hamba yang bertakwa, yang qanaah, ghani, yang bertakwa, yang meninggalkan kemaksiatan dan jalan ketaatan, yang al-ghani, yang qanaah, al-khafi, yang tidak suka tampil, yang tidak suka tampil. Ketika seorang tidak suka tampil, dia punya waktu banyak untuk memperbaiki dirinya dan keluarganya. Dia punya waktu banyak untuk memperbaiki privasinya. Dalam sebagian riwayat, al-hafi. Al-hafi itu yang mengayomi keluarga, sibuk dengan ngurusin apa? Keluarga. Tapi kalau orang pikirannya selalu tampil sana, tampil sini, semua privasinya dia tampilkan, pikirannya selalu perkataan manusia. Kemana-mana dia tampilkan. Dan bisa jadi agamanya rusak karena terjerumus dalam riya dan sum'ah. Semua kegiatannya dia tampilkan. Ya. Lagi jalan-jalan sama istri, shooting. Maksudnya apa? Ya. Sedikit-sedikit, "Hai guys, gue lagi dakwah di belantara Afrika guys." Taib maksudnya apa? Sibuk, privasinya dipamerkan ke sana sini. Akhirnya tunggu komentar sana, komentar sini, komentar sana. Timnya juga semakin membranding dirinya. Ya, ente bukan selebriti. Kalau selebriti memang tugasnya membranding dirinya supaya ente dai, bukan membranding apa? Diri. Siapa yang bisa merasa aman daripada riya? Para salaf dahulu yang bertakwa, yang jauh lebih takwa dari kita, yang jelas ketakwaannya, takut dengan riya, takut sekali. Tidak memberi celah sedikit pun untuk membuka pintu riya. Tidak pernah spekulasi dengan niat mereka. Apapun yang bisa menimbulkan riya, mereka tutup. Ini kita malah pede, pamer-pamer amal soleh. Seakan-akan kita ini orang yang tidak mungkin terkena riya. Takwa kita dibanding dengan salaf antara langit dan bumi. Itu pun mereka takut dengan pintu riya. Ini fitnah bahaya, pengin jadi buah bibir, sibuk bikin konten, kemudian ini mengenai banyak orang ya. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak usah sibuk-sibuk pamer diri ya. Jangan suka jadi buah bibir ya. Rasulullah dulu kenapa melarang pakai
pakaian syuhrah. Supaya tidak jadi pusat perhatian. Man labisa fid dunya libasa syuhrah, albasahu Allahu yaumal qiyamah libasal madhammah. Siapa di dunia pakai pakaian ketenaran, Allah akan buat dia pakai pakaian kehinaan pada hari kiamat kelak. Pingin tampil beda, pingin jadi pusat perhatian, pingin semua orang meliriknya. Ini tidak disukai dalam Islam. Makanya Nabi SAW pakaian biasa-biasa saja, sama seperti yang lainnya. Sampai kalau ada orang luar datang cari Nabi, mereka bingung Muhammad yang mana, karena penampilannya sama saja. Sampai para sahabat mengatakan disuruh bikin gundukan supaya Nabi duduk di situ supaya orang tahu oh itu Rasulullah yang itu. Bahkan ketika Rasulullah SAW pergi ke Madinah bersama Abu Bakar, banyak orang Ansar menyangka Abu Bakar itulah Muhammad. Mereka bilang selamat datang ya Rasulullah, tapi mukanya lihat siapa? Abu Bakar. Enggak tahu Nabi yang mana, Abu Bakar yang mana. Ketika Rasulullah terkena matahari, Abu Bakar naungi, baru mereka tahu oh Nabi yang itu ternyata. Salah tadi. Mungkin Abu Bakar juga bingung. Maksud saya, kita ini hati-hati. Kita tidak merasa aman. Siapa sih di antara kita yang tidak suka ria? Kita semua suka ria. Kita ingin dipuji, kita ingin disanjung, kita ingin menjadi buah bibir, kita ingin followers kita paling banyak, kita ingin terkenal di mana-mana. Tapi itu bukan yang menjadikan kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya ingatkan kepada kawan-kawan, sebagian kawan-kawan saya kasihan ya. Artinya saya bayangkan ya, ini saya bicara ini. Ada orang misalnya, ustadznya terkenal misalnya. Terus dia numpang tenar, mana dekat ustadznya. Saya kasihan hati dia belum tentu kuat. Padahal numpang tenar. Ih, kamu dekat sama ustadz ya, kamu kan hatinya enggak mudah menjaganya. Oh iya, saya dekat sama ustadz. Lagi makan sama ustadz nih. Pas lagi diomelin ustadz tidak divideoin. Maksud saya hati-hati ya. Ini fitnah juga berbahaya, fitnah ingin tampil, ingin tenar, ingin dimulia-muliakan, ini bisa merusak agama seseorang, bisa merusak agama seseorang.